Shalom, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku, selamat sore juga yang ada di rumah. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita untuk belajar firman. Kalau tadi pagi saya menyampaikan pesan secara khusus dengan tema menyambut Yesus sebagai Raja. Ada dua hal yang menarik dari Lukas pasal 19 bahwa kita diminta untuk taat dan sekaligus juga untuk bersukacita. Nah, sore hari ini kita belajar dari sebuah tema yang menarik dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Sangat terkenal, setiap merayakan Minggu Palem, ayat ini seringkali menjadi media untuk mencerahkan setiap pikiran dan hati kita. Saudaraku, Matius 21 ayat 1 sampai 11 saya akan bacakan secara keseluruhan ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosana, Raja Damai. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dalam kisah ini sesuatu yang menarik, saya coba membandingkan. Kalau kita melihat gambar yang di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya ya, sebelah kiri saya. Di situ terpampang sebuah mobil yang mewah, ya, mobil Presiden Amerika Serikat. Harganya pada waktu Presiden Trump diangkat pada saat itu membeli mobil ini seharga $1,5 juta. Kalau dirupiahkan, kalau kursnya 14.000, sekitar 21 miliar. Dan mobil ini dikenal dengan sebutan The Beast, yaitu binatang buas. Bahkan juga disebut juga dengan benteng berjalan. Karena mobil ini anti peluru, anti ledakan bom. Betul-betul mobil yang membuat aman. Saudaraku, jadi ketika mobil ini lewat, kita melihat ada pengawalnya, ada yang menemani dan kawalan mobil-mobil yang lain juga. Biasa dalam kepemimpinan. Dalam kisah yang kita baca tadi, dalam Matius 21 ayat 1-11 kita melihat Tuhan Yesus mengendarai keledai muda. Dalam Injil Lukas tadi pagi saya menjelaskan keledai yang belum pernah digunakan. Keledai yang belum pernah digunakan sebagai alat transportasi atau sekaligus untuk ditunggangi. Dan keledai itu harus dilatih kurang lebih 1 bulan. Kalau tidak, keledai itu akan berontak dan akan meronta-ronta. Tapi menarik, ketika ditunggangi oleh Tuhan Yesus, keledai ini nurut. Ini sesuatu yang menarik. Nah saudaraku, jadi kita melihat dalam kisah tadi,
Di saat Yesus masuk ke Yerusalem, ini adalah peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Inilah minggu-minggu, bukan minggu ya, hari pertama menjelang ya penderitaan yang disebut dengan Minggu Sengsara. Dia awal dengan Minggu Palem. Saudaraku, Yesus berkali-kali masuk ke Yerusalem. Tetapi kali ini sangat unik. Beliau mengendarai keledai. Dan beliau disambut dengan sorak-sorai orang banyak. Beliau dielu-elukan ya dengan daun palem. Dan istilah daun palem ini kita temukan dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-13. Dalam ayat 8 yang kita baca tadi hanya dijelaskan ranting-ranting dari pohon-pohon. Nah, penulis Injil Yohanes menjelaskan itulah daun palem. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Yesus harus menggunakan keledai ketika beliau masuk ke kota Yerusalem? Ingat, kota Yerusalem adalah pusat pemerintahan, ya, dan sekarang dikembalikan juga menjadi pusat pemerintahan dan pusat agama, pusat agama. Dan tadi pagi saya katakan bahwa Yesus dia tahu kalau dia pergi ke Yerusalem berarti, saudaraku, dia akan diperhadapkan dengan apa yang dia katakan. Dia akan ditangkap, dia akan menderita, dia akan disesah, dan dia akan dibunuh, bahkan disalibkan. Namun hari ketiga dia akan bangkit. Tapi menarik, walaupun beliau tahu pergi ke Yerusalem itu adalah sebuah ancaman. Tapi beliau tetap dengan konsisten. Meskipun itu merupakan ancaman, beliau tetap konsisten. Dia tetap pergi menuju ke Yerusalem. Kenapa? Karena ada tujuan. Itu menjadi puncak dari misinya untuk menebus dosa manusia. Dan bukan hanya beliau pergi dengan tetap menuju ke sana, tapi perginya juga tanpa ada paksaan. Ya, tidak terpaksa. Kalau sampai dia dipaksakan, dia bisa komplain. Kok saya dijebak oleh Bapak? Kenapa saya harus pergi ke Yerusalem? Dia tahu itu ancaman. Tapi dengan rela hati dia berangkat menuju ke Yerusalem. Dia tahu ini bukan kesialan, ini bukan kecelakaan. Kalau toh dia ditangkap, dia tahu itu. Tapi yang menarik, sebelum dia persiapkan semuanya itu, dia menunggang keledai. Menunggang keledai itu sesuatu yang menarik. Selama hidup baru satu kali ketika saya ada di Jordan, ketika saya balik dari Petra untuk menuju ke tempat pintu gerbang pertemuan. Ya, saya mencoba karena kuda agak lelah, separuh jalan naik keledai lalu dilanjutkan naik kuda. Kudanya tinggi. Ya, saudaraku, wah memang lebih nyaman menunggang kuda daripada keledai. Ya saudara, tapi Yesus lakukan itu. Mari kita baca. Matius 21 ayat 5. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut, mengendari seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Saudaraku, ini rupanya kutipan. Dan sekaligus menjelaskan kepada kita apa yang dikatakan oleh para nabi, secara khusus Nabi Sakaria, jauh sebelum Yesus datang ke dunia menjadi manusia, kurang lebih 500 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Nabi Sakaria sudah mengatakan bahwa seorang raja akan datang ke Yerusalem. Saya bacakan Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Jadi keledai yang masih muda. Saudara, jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini mirip seperti apa
apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria 500 tahun sebelumnya. Inilah pernyataan nubuatan. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi digenapi. Dengan mengendarai seekor keledai. Yesus hendak menggenapkan ya nubuat Nabi Zakaria. Ya, saudaraku. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, tidak kebetulan. Coba kita akan telusuri nanti. Tidak kebetulan. Dan lewat apa yang dilakukan ini, perjalanan dengan menunggang keledai ini, Yesus ya walaupun tidak secara detail, ya namun beliau ingin menegaskan ketika menunggang keledai tersebut, beliau ingin menegaskan memang tidak secara lisan, karena masih dirahasiakan, ya dia ingin menyatakan kepada seluruh halayak pada waktu itu yang sedang mempersiapkan diri, karena sebentar lagi akan merayakan Paskah. Beliau ingin menegaskan bahwa beliau adalah Raja sejati, beliau adalah Mesias sejati, keturunan Daud yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui para nabi-nabinya. Nah, ini sangat relevan dan punya hubungan yang sangat erat dengan sejarah kehidupan Israel yang mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Dan kita perlu pahami bahwa bangsa Israel sejak hancurnya kerajaan Israel, dan kita tahu setelah Salomo lalu terpecah belah Rehabeam dan Yerobeam, terpecah menjadi dua kerajaan dari kerajaan besar yang didirikan oleh Daud, lalu dilanjutkan oleh Salomo atau Sulaiman, lalu kemudian Rehabeam tidak bisa memimpin dengan baik, terpecah, Yerobeam memberontak, sehingga muncullah kerajaan utara, yaitu Israel, dan selatan Yehuda. Nah saudaraku, lalu kemudian dua kerajaan ini terpecah-pecah terus, sehingga mereka dijajah oleh Asyur, ya, lalu kemudian Babilonia atau Babel, lalu kemudian mereka dijajah oleh Persia atau Media Persia, lalu kemudian oleh Yunani, dan saat Yesus melayani di bumi, mereka juga sedang dijajah oleh Romawi. Ya kurang lebih sekitar 1000 tahun mereka dijajah, bisa membayangkan. Jadi ketika Yesus datang menunggang keledai, itu menggambarkan dalam pikiran mereka inilah, karena mereka sudah mendengar bahwa Yesus melakukan begitu banyak mujizat dengan ajaran-ajaran kebenarannya yang luar biasa, sehingga dialah yang layak, yang mampu, yang pantas untuk menjadi raja yang akan melepaskan mereka dari penjajahan. Itu dalam konsep pikiran mereka. Kalau kita melihat ke belakang, jadi tadi kita pasal 21, lihat dalam pasal 16 ayat 20. Yesus dengan wanti-wanti, dengan begitu pesan yang supaya murid-murid memperhatikan. Beliau melarang murid-muridnya untuk memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah raja yang sedang ditunggu oleh orang Israel. Jadi kita melihat sebelumnya beliau merahasiakan, sekarang mulai terang benderang. Mulai beliau menyatakan, walaupun mungkin tidak secara lisan, beliau tidak berkata akulah raja. Kalau kita melihat, tadi pagi saya sampaikan dalam Lukas pasal 19 ayat 39 dan 40, orang-orang Farisi protes. Tegur mereka, kenapa mereka bersorak-sorak seperti itu. Yesus katakan kalau mereka diam, biarlah batu yang berteriak. Itu menjelaskan bahwa Yesus betul-betul menyatakan kedaulatannya. Kalau kita melihat dalam kitab suci, selalu dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Dan sekarang raja dari kerajaan Allah itu sudah tampil. Jadi kita melihat di sini. Jadi dia menyatakan diri
sebagai raja, the king. Ya, sebagai raja dari kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa beliau harus mengendarai atau menunggang keledai? Ya. Zaman dulu pada umumnya menunggang kuda. Kenapa menunggang keledai? Ya, Saudara, muncul juga pertanyaan, kenapa kalau memang dia raja, kenapa beliau tidak melakukan hal-hal yang lebih spektakuler, lalu melakukan mujizat-mujizat, hal-hal yang besar supaya orang bisa melihat memang dia yang layak menjadi raja. Dan kita membaca dalam Matius 21 ayat yang keempat. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Kalau saudara belajar dari Injil Matius, ungkapan genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi berkali-kali, ini merupakan kata kunci. Kalau saudara ingin belajar, mengenal atau survei Injil Matius, saudara akan menemukan ungkapan genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Inilah keunikan dari Injil Matius. Karena memang Injil Matius ditujukan kepada orang Israel. Dan Yesus ditampilkan sebagai raja. Kalau Injil Markus, Yesus sebagai hamba. Ya, dalam Injil Lukas, Yesus sebagai anak manusia. Kenapa? Tim dari LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, dari Campus Crusade di Amerika, ya, menayangkan film Yesus dari Injil Lukas karena menampilkan dari kelahiran sampai kematian lebih detail karena disorot dari aspek manusianya. Namun dalam Injil Yohanes, Yesus digambarkan sebagai yang bersifat ilahi. Nah, kembali kepada Injil Matius. Jadi Yesus diposisikan sebagai raja. Lalu dikatakan tadi genaplah. Lalu apa artinya di sini? Jadi ketika Yesus menunggang keledai, itu menggenapi apa yang sudah dikatakan oleh Nabi. Ini menjelaskan kepada kita seluruh tahap, seluruh episode, seluruh tahapan kehidupan Yesus. Dari dia lahir sampai kepada kematiannya selaras sesuai dengan apa yang sudah Tuhan janjikan melalui nabi-nabi. Saudara kan membaca misalnya Matius pasal 1 kan. Di situ maka genaplah. Ketika Yesus datang disebut nama Yesus segala macam. Yesus diberikan nama Immanuel, genaplah. Jadi dari kelahiran sampai kepada kebangkitannya. Saudara, sungguh apa dikatakan Alkitab itu benar. Artinya apa? Kehebatan Yesus, keindahan Yesus bukan oleh karena mujizatnya. Mujizat memang itu menjelaskan kepada kita bahwa memang Yesus adalah Allah. Satu sisi memang dia manusia, dia bisa memiliki karakter sifat-sifat manusia. Seperti yang kita alami, kita bisa capek, kita bisa lelah. Beliau pun bisa mengalami seperti manusia alami. Namun beliau juga dapat melakukan seperti apa yang Allah lakukan. Beliau adalah Allah yang maha tahu, omniscient. Beliau adalah maha suci, beliau adalah maha kuasa, maha adil. Sifat-sifat itu ada dalam dirinya sehingga menjelaskan bahwa beliau adalah Allah. Jadi ketika Alkitab katakan genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, di sini menjelaskan kepada kita bahwa kesempurnaan hidup Yesus itu memenuhi rencana dan kehendak Allah. Jadi inilah yang dapat kita lihat. Bahwa tidak ada yang kebetulan dengan dia menunggang kuda. Keledai. Itu bukan yang aneh karena memang sudah dijanjikan dari awal. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kita melihat di sini, saudaraku yang saya kasih. Oke, maaf, terlewati. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-8, coba kita amati di sini. Matius 21 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, orang banyak itu sangat besar jumlahnya. Lalu orang banyak itu dikatakan menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Nah, ini sesuatu yang unik juga. Apa yang dapat kita lihat di sini? Dan rupanya dalam tradisi Israel. Jadi tidak kebetulan Yesus menunggang keledai masuk ke Yerusalem. Karena dia ingin menyatakan bahwa dia adalah Sang Mesias yang akan memberikan keselamatan kepada orang-orang Israel. Nah, saudaraku, rupanya menunggang keledai ini adalah prosesi penabisan raja di zaman Perjanjian Lama. Kalau saudara melihat dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 13, ketika Raja Yehu ditabiskan menjadi raja, dia diperlakukan seperti ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Apa maknanya? Dengan disambut dengan menghamparkan pakaian di jalan, memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan sambil dengan daun palem seperti itu, ingin menjelaskan bahwa mereka mengakui ketika raja itu berjalan, itu adalah raja mereka. Sehingga mereka tidak bisa tidak ketika mereka menyatakan pengakuan bahwa dia adalah raja mereka. Sehingga mereka harus belajar submit, belajar menundukkan diri. Dan itu juga untuk kita. Jadi ketika Yesus masuk menunggang keledai, mereka disambut dengan hamparan pakaian dan dengan daun palem. Itu ingin menyatakan memang akulah raja yang kamu tunggu. Lanjut kita lihat ayat yang ke-9. Ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dikatakan. Dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Ada teriakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini juga disampaikan dalam Mazmur 118 ayat 25 atau ayat 26. Nah, saudaraku yang saya kasih, apa makna Hosana? Karena sore ini tema kita adalah Hosana, Raja Damai. Ada 3 hal yang coba kita pikirkan, renungkan secara sederhana. Jadi saya ingin memberikan konklusi awal lebih dulu. Jadi dengan Yesus menunggang keledai masuk ke Yerusalem, disertai dengan penyambutan yang begitu semarak. Israel menemukan seorang raja yang memang mereka tunggu-tunggu selama ini yang akan membebaskan mereka. Saudaraku, di sisi yang satu, Yesus memang ingin menyatakan dialah adalah Sang Mesias yang dijanjikan bagi mereka. Nah, lalu apa makna Hosana? Ketika mereka berteriak, Hosana anak Daud. Saudaraku yang saya kasih, pertama kita lihat. Hosana itu berarti aku berdoa, selamatkanlah aku sekarang. Kata Hosana itu dari kata Ibrani, ya kata Ibrani dari kata Hosyana. Ada 2 suku kata dari kata Yasa. Kata Yasa itu menyelamatkan, ada kaitan dengan keselamatan. Lalu kata nah itu doa atau permintaan atau permohonan. Jadi kalau kita simpulkan kata Hosyana itu adalah doa dan permohonan keselamatan. Tidak kita pungkiri. Mereka dijajah dari bangsa-bangsa lain, dari Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi. Sehingga mereka membutuhkan keselamatan.
Mereka tahu bahwa yang datang dari raja yang sanggup menyelamatkan mereka, raja dari keturunan Daud yang akan mengembalikan kejayaan kerajaan Israel. Sehingga mereka berharap dan mereka meminta. Saudara, penyambutan mereka terhadap Yesus sebenarnya mereka menyambut tanpa adanya pengertian. Nah ini kita pikirkan ini. Kita bisa ucapkan, bisa jadi kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Sejatinya Yesus datang itu untuk menolong mereka. Bukan dalam hal membebaskan mereka dari penjajahan bangsa lain. Lebih dari itu. Tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi media, menjadi substitusi, menjadi perwakilan, menjadi pengganti dosa manusia. Agar terjadi yang namanya rekonsiliasi antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Ketika mereka berkata Hosana, mereka tidak memahami hal itu. Yang ada dalam pikiran mereka termasuk murid-murid adalah Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Pada sejatinya sesungguhnya Yesus datang untuk mendamaikan mereka dengan Allah pencipta mereka. Melebihi masalah-masalah yang sedang mereka gumuli, yaitu penindasan, penjajahan dari bangsa lain. Jadi ini bukan sekedar bicara tentang hal kehidupan yang bersifat materi yang nampak. Tetapi kehidupan roh. Dalam Kejadian pasal 2. Sejak manusia jatuh dalam dosa, dia mati. Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan manusia tanpa Allah itu mati. Yesaya 59 ayat kedua yang merupakan pemisah antara Allah dengan manusia adalah dosa. Ada keterpisahan. Roma pasal 6:23, upah dosa itu maut. Dan itu menjadi alasan kenapa Yesus turun ke dunia berinkarnasi. Beliau bukan hasil dari sebuah pernikahan, pertemuan sperma dengan sel telur, bukan. Bukan dari hubungan biologis, dia lahir cuma meminjam rahim dari Bunda Maria. Karena itulah pekerjaan Roh Kudus. Perlu ada pengganti dosa yang kudus. Karena semua manusia tidak ada kelayakan. Artinya manusia tidak akan mungkin mampu menyelesaikan masalah dosa. Walaupun ada aturan dalam perjanjian lama. Harus menebus hewan jantan tanpa cacat. Tapi dosa, status dosa tidak bisa bergeser. Dan upah dosa itu maut, kata Paulus. Tapi Yesus datang. Lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Murid-murid juga demikian. Dalam pikiran mereka Yesus datang membebaskan mereka sehingga mereka banyak yang kecewa. Termasuk Yudas. Salah satu karena beliau adalah pejuang. Yudas itu pejuang, orang selot. Yang selalu berusaha untuk memerdekakan Israel. Dan sekarang menemukan figur yang diharapkan. Sehingga tidak heran dalam pikiran saya. Kenapa kok Yudas dipercayakan sebagai bendahara? Orang pegang uang itu berarti orang yang dipercaya. Karena memang semangat juangnya. Tapi Yudas kecewa bahkan mengkhianati Yesus. Saudara kalau pergi ke Yerusalem sekarang ini. Tanah di mana terjadi pengkhianatan Yudas. Hakaldama di Kisah Para Rasul. Tanah tersebut tidak ada yang berani pakai. Takut kena kutukan. Sampai hari ini. Karena saya sering pergi ke sana. Tanah itu mangkrak. Sayang kalau dijual itu mahal banget. Tapi tidak ada yang mau. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita yang pertama. Kita tidak hanya mengungkapkan sebuah kata permintaan. Hosana, doakan keselamatan kami. Tanpa makna. Mari kita belajar dari pelajaran ini. Yesus datang untuk mendamaikan. Luar biasa. Beliau menjadi pengantara. Menggantikan saudara dan saya. Harusnya saudara dan saya yang dihukum. Tapi kita yang percaya dibebaskan. Ini harus menggerakkan hati kita untuk memikirkan teman-teman kita yang belum
dijangkau. Puji Tuhan. Yang kedua, kata Hosana. Hosana merupakan pujian atau sanjungan. Jadi Hosana bukan hanya sekedar doa atau permohonan untuk keselamatan saja. Tapi Hosana adalah pujian atau sanjungan. Ada begitu banyak puji-pujian rohani yang menggunakan kata Hosana. Kembali ke ayat 9 tadi. Saudaraku, dikatakan demikian. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ini menjadi suatu istilah yang menjelaskan suatu kegembiraan. Karena raja lewat. Mereka menyambut dengan sukacita dan pujian. Lalu mereka berseru, Hosana. Jadi ketika mereka ungkapkan kata Hosana, mereka sedang mengagungkan. Mereka sedang meninggikan Yesus. Tapi ada pelajaran yang menarik yang perlu kita pikirkan di sini. Saat kita memuji Tuhan, saat kita mengagungkan Tuhan, saat kita memuliakan Tuhan lewat pujian kita harus lebih dulu berdamai dengan Allah. Pujian kepada Tuhan tidak akan berkenan kalau kita sendiri belum berdamai. Karena pujian itu bukan sekedar pujian. Ya, harus ada relasi yang sehat antara kita dengan Allah. Karena agama Kristen bukan sekedar aturan-aturan boleh atau tidak. Bukan sekedar bicara tentang norma atau kaidah atau hukum. Tapi kekesanan bicara tentang relationship kita dengan Allah. Jadi tidak ada artinya kita, terpujilah Tuhan, puji Tuhan, haleluya, hosana. Tapi kita sendiri belum berdamai. Saudaraku, jadi saat kita mengagungkan, memuliakan Tuhan, kita berdamai dulu dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita akan memiliki sukacita besar. Dan sukacita ini akan keluar dari hati kita yang paling dalam. Kita menyadari bahwa kita diselamatkan itu oleh karena anugerah Tuhan. Maka tidak heran kalau kita bisa menyadari bahwa kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang ini itu karena anugerah Tuhan. Saya yakin kita akan betul-betul menaikkan ucapan syukur kita karena kita sudah berdamai. Kalau kita belum mengalami rekonsiliasi dengan Allah, dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sulit. Karena pujian bagi Tuhan itu bukan sekedar menyanyi seperti lagu-lagu dunia. Iya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar poin yang kedua ini. Jadi pujian yang dinaikkan oleh orang-orang yang sudah diperdamaikan. Kalau hari ini engkau merasa, tadi nyanyian tadi sangat bagus. Aku sudah rusak, aku tidak berkenan. Hadirkanlah Yesus dalam hidupmu. Terimalah Yesus. Saudaraku, mari kita bangun kehidupan rohani kita. Adik-adik yang sedang belajar di Semarang meninggalkan orang tua, buktikan Anda bisa berubah. Begitu banyak kakak-kakak kalian sudah jadi alumni. Bahkan ada begitu banyak yang menetap di gereja ini sampai menikah. Sampai orang tuanya mengatakan, dari Sumatera juga. Datang ke Semarang hidupnya amburadul. Enggak mikirkan Tuhan walaupun sudah bergereja. Tapi bertobat di gereja ini, bukan gedung ini, masih gedung di depan. Dan sekarang adalah salah satu leader di gereja ini yang juga saya percayakan sebagai pengkhotbah. Sampai bapaknya memberikan atribut, wah ini pendeta kita lewat. Walaupun beliau belum mau menyerahkan diri menjadi pendeta. Saudaraku, ini sebuah pengalaman. Yang terakhir, yang ketiga. Nah ini sesuatu yang menarik. Ungkapan hosana itu diresponi oleh Yesus. Jadi apa tanggapan Yesus terhadap seruan hosana? Tuhan Yesus bukan tambah besar kepala. Tuhan Yesus bukan merasa terus, wah
Ya, sampai rasa bangga. Enggak, beliau menangis. Mari kita baca sebagai ayat penutup. Ya, ini compare sama. Jadi semua Injil bicara tentang Minggu Palem. Ini menarik. Tadi di gambar awal saya ada tulis, saya tidak sempat ungkapkan. Dalam Injil Yohanes pasal 12, lalu Markus juga, lalu Injil Lukas pasal 19. Coba kita lihat Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan 44. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu. Jadi Yesus sudah masuk ke Yerusalem ya. Nah, ia menangisinya. Dalam Injil Matius dikatakan Yerusalem, Yerusalem, Yerusalem. Beliau menangis. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengini engkau dengan kubuh. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yesus menangis. Sayang, ucapanmu hosana, pengagunganmu, engkau pahami dengan keliru. Aku bukan datang untuk membebaskan kamu dari penjajahan Romawi. Tapi aku akan membebaskan kamu dari kehidupan kutuk dosa yang membuat kamu tidak bisa dekat dengan Allah. Jadi kita melihat orang memuji dia. Justru Yesus merasa tidak senang. Sebaliknya beliau menangis. Jadi seruan permohonan. Semua sorak-sorai mereka tidak ada manfaatnya bagi Yesus. Kenapa tidak bermanfaat? Karena mereka tidak mengerti betapa pentingnya rekonsiliasi, perdamaian dengan Allah. Mereka tidak mengerti betapa pentingnya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang mereka pikirkan cuma satu, bebas dari penjajahan. Saudaraku yang saya kasih, sebagai konklusi. Ya, kita terlalu mudah menyanyikan pujian atau menyerukan kata-kata haleluya sebagai respon atau tanggapan atas kebenaran firman Tuhan mungkin. Ya, seringkali itu tidak didasari dengan pemahaman atau pengenalan yang benar, yang selaras dengan pengakuan melalui bibir. Ya, kami berapa tahun ini banyak bergaul dengan orang-orang birokrat. Walaupun mereka bukan saudara seiman, mereka bisa berkata, Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tapi dalam hati saya, kamu bisa mengatakan demikian, Shalom. Apa betul-betul kamu memaknai kata Shalom itu? Kata haleluya atau puji Tuhan, praise the Lord. Saudaraku, jadi kadang-kadang hati dengan bibir tidak kelop. Saudara, Tuhan datang bukan sebagai raja, ini poin yang kedua. Tuhan datang bukan sebagai raja yang mengobarkan semangat perang. Kenapa menunggang keledai? Kalau kita baca ayat tadi, dia sebagai membawa berita damai. Ya, tetapi sebagai raja yang memberi kedamaian. Saudaraku yang saya kasih, Yesus seperti apakah yang saudara percayai? Ini sebuah pertanyaan perlu saudara jawab secara pribadi. Yesus seperti apakah yang saudara percayai? Yesus seperti apakah yang saudara imani? Seorang teolog yang saya kagumi, Packer berkata, seseorang dapat mengetahui banyak hal tentang Allah tanpa banyak mengenalnya. Iya. Agama lain pun bisa tahu banyak tentang
kitab Kristen. Tapi belum tentu dia mengenal. Kenapa fokus kita adalah mengenal Yesus dan membuatnya dikenal. Tahu saja nggak cukup dalam teks bahasa Yunani. Kata mengenal. Epiginosko. Dari kata ginosko. Itu bukan sekedar tahu di pikiran. Tapi ada proses pengalaman. Di sini sebagai besar saya tidak kenal, maaf. Maka tolong sapa-sapa. Bahkan ada seorang mahasiswa baru di sini. Beliau adalah adik kelas saya. Adakah di sini anaknya Ibu Lis Purba? Angkat tangan. Ada. Oh, terima kasih ya. Itu maminya ketika mau datang ke Semarang. Ada apa ke Semarang? Anak saya masuk Undip. Tempat sendiri aja. Mau kita satu perguruan kok. Ya, saudara. Ya, saudaraku yang saya kasih. Tapi walaupun saya tahu dia adalah anaknya Ibu Lis. Sempat dia memperkenalkan, saya anaknya Ibu Lis. Beliau katakan, yang bendahara Jabodetabek. Saya mikir, Ibu Lis bendahara Jabodetabek apa? Rupanya bendahara alumni. Kebetulan saya sekretaris alumni nasional Indonesia. Baru saya sadar. Tapi saya nggak tahu, belum tahu jelas karena saya baru nerima HP-nya kemarin, belum tahu ambil jurusan apa, tanggal lahirnya apa, belum tahu. Panggilan akrabnya apa, belum. Karena belum, hanya saya tahu itu anaknya Bulis. Tapi saya belum mengenal. Kapan saya bisa tahu dekat dengan dia? Mengenal dia ketika saya berikan waktu dekat. Mari kita belajar dari apa yang kata Packer. Walaupun kita sudah lama menjadi Kristen, dan kita rajin berdoa dan beribadah. Mungkin saja pengenalan kita akan Tuhan Yesus masih belum tepat. Walaupun kita berkata, dia adalah Raja. Betul-betulkah dia menjadi Raja atas hidup kita? Tuhan Yesus memberkati.